langsung dicetak kan? Oke, sebentar ya. Kita izin untuk searching dulu. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat? Loading. Sebentar itu, Mas. Udah terlihat itu. Udah yuk, aman-aman. Oke, aman. Oh, ininya ketutupan nggak tengahnya? Iya, keblok gitu yuk. Oh, keblok ya? Oke, oke. Baik, baik. Hmm. Udah terlihat? Masa keblok Ya Kak, dikit gitu, tapi udah kelihatan kok. Oh, iya kayaknya kalau Zoom dia blok gitu. Hmm. Tapi aman ya sampingnya. Oke, kita mulai aja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi Prof. Roni dan Bu Kes. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan identifikasi risiko dan penyusunan register. Itu memahami dasar-dasarnya manajemen risiko dan aplikasinya dalam sebuah organisasi atau satgas. Uh, pertama-tama kita ingin mengenalkan diri dulu. Yang pertama ada Ramdan Dwi Fauzan, yang kedua ada Raditya Prabajinio, dan terakhir ada saya Yuda Hafiz. Oke, Oke, selanjutnya selanjutnya dibahas teman saya. untuk selanjutnya daftar isi dari presentasi kami pada pagi hari ini ada identifikasi resiko, metode identifikasi resiko, klasifikasi resiko, yang keempat ada pengukuran resiko, dan yang kelima adalah strategi penanggulangan resiko. Oke, bisa di next. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai eh, apa sih identifikasi resiko itu gitu. Jadi secara simpelnya identifikasi resiko itu adalah proses sistematis yang untuk menemukan, mendeskripsikan gitu, atau mencatat resiko-resiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan organisasi gitu. Jadi si identifikasi resiko ini adalah salah satu cara kita untuk mendeteksi resiko sedari dini gitu. Jadi kita bisa tahu ada sebuah resiko di dalam perusahaan kita ataupun di dalam organisasi kita itu sendiri gitu. Nah, ada dua kunci utama dari identifikasi resiko gitu. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi resiko dengan baik melalui dua kunci ini. Yang pertama itu adalah memiliki daftar lengkap dari semua kerugian yang mungkin terjadi gitu. Jadi kita sebagai misalnya teman-teman jadi risk manager gitu, teman-teman tuh harus bisa membuat list atau daftar potential risk gitu atau kerugian potensial yang mungkin akan terjadi ke depannya gitu. Jadi
teman-teman tuh bisa punya daftarnya dulu untuk nanti diambil tindakan setelahnya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi kerugian yang relevan. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya masih nyambung dengan yang kunci dari identifikasi risiko. Selanjutnya adalah daftar kerugian potensial gitu. Nah, daftar kerugian potensial ini kita bisa dapat dari dua sumber. Yang pertama ada eksternal dan yang kedua ada internal gitu. Nah, yang eksternal itu biasanya berasal dari luar perusahaan kita ataupun di luar organisasi kita itu. Jadi uh, daftar kerugian potensial eksternal itu biasanya berasal dari pihak ketiga dari perusahaan ataupun organisasi. Contohnya kayak dari perusahaan asuransi, terus ada penerbit buku asuransi, mungkin asosiasi manajemen, kepolisian, ataupun bisa juga sebenarnya dari feedback pelanggan atau customer kita sendiri itu. Jadi intinya untuk daftar kerugian potensial eksternal itu biasanya berasal dari luar perusahaan. Nah, sebaliknya untuk daftar kerugian potensial dari internal itu biasanya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri gitu. Lebih spesifiknya lagi, biasanya berasal dari departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan gitu. Nah, contoh yang pertama adalah dari bagian akuntansi gitu. Misalnya gitu. Di dalam perusahaan teman-teman nih ada bagian akuntansi. Nah, biasanya untuk menyusun daftar kerugian potensial internal dari bagian fungsi akuntansi gitu. Biasanya kita bisa mendapatkan informasi yang mencakup tuh pencegahan penggelapan gitu. Jadi kita bisa lewat implementasi kontrol internal ataupun dari audit di bagian akuntansi itu bisa membantu kita sebagai risk manager untuk mencegah kerugian akibat tindakan tidak jujur gitu. Misalnya dari karyawan yang melakukan penggelapan dana ataupun korupsi. Nah, itu berasalnya itu biasanya dari bagian akuntansi gitu. Dan yang kedua ada dari bagian keuangan gitu. Nah, dari bagian keuangan ini biasanya kita juga bisa melihat audit keuangan, cash flow, keluar masuk gitu. Itu dari bagian fungsi keuangan juga. Karena kan manajer keuangan itu bertanggung jawab untuk mempertimbangkan risiko-risiko seperti kayak risiko kecelakaan, kerusakan gitu, ataupun ketika perusahaan mau beli sebuah peralatan mahal ataupun perlengkapan baru itu kan keputusannya dari fungsi keuangan gitu. Jadi kita bisa eh, lewat kolaborasi dengan departemen keuangan gitu kita bisa menyusun potensial risk ataupun kita bisa mencegah potensi sebelum itu sorry kita bisa mencegah resiko sebelum itu terjadi kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya ada bagian produksi. Nah, kalau bagian produksi ini sebenarnya yang paling sering munculnya resiko gitu karena eh, kalau di perusahaan apalagi perusahaan produksi barang ya tentunya itu pasti kan kebanyakan karyawan itu ditempatkannya di bagian produksi gitu karena kan pasti bagian produksi itu orang yang paling banyak gitu karena kan butuh banyak orang gitu jadi munculnya potensi kerugiannya itu juga lebih tinggi gitu makanya aktivitas produksi ini tuh seringkali jadi sumber dari berbagai resiko gitu misalnya saat mendesain atau memproduksi barang atau menyediakan jasa gitu jadi para pekerjanya itu lebih beresiko mengalami kecelakaan gitu misal kecelakaan kerja ataupun kecelakaan yang tidak disengaja, cedera ataupun mungkin sampai merenggut nyawa gitu, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada di bagian Departemen Teknik dan Pemeliharaan atau Engineering and Maintenance gitu. Jadi kalau departemen ini kan fungsinya dia bertanggung jawab dalam bagaimana sih merancang pabrik pemeliharaan dan juga perawatan dari setiap peralatan gitu ataupun alat-alat dan fasilitas yang ada di gedung ataupun pabrik gitu. Jadi dengan maintenance yang mereka lakukan itu kan bisa mencegah potensi-potensi kerugian yang akan datang gitu dengan adanya maintenance alat gitu. Jadi lebih sedikit alat yang rusak ataupun malfunction gitu. Jadi memperkecil terjadinya sebuah risiko di dalam kegiatan produksi gitu. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia atau SDM gitu. Jadi dengan kita mengelola sumber daya manusia yang baik gitu kan. Misalnya contoh SDM ini kan bertanggung jawab ke karyawan gitu.
Jadi kalau pengelolaan kesejahteraan karyawannya itu baik gitu, kita bisa memaintain SDM-nya dengan baik gitu. Pasti kan karyawan yang lebih sejahtera ini etos kerjanya juga lebih baik gitu dari karyawan yang lainnya gitu. Dan itu memperkecil karyawan ini misalnya jadi malas-malasan atau gimana gitu yang bisa menimbulkan resiko misalnya penurunan produksi ataupun kecelakaan kerja. Kurang lebih kayak gitu. Nah, bisa di next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode identifikasi risiko gitu. Jadi eh, metodenya itu kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama ini yang ketutupan ini namanya kuesioner atau risk analysis questionnaire. Tuh. Nah metode ini tuh caranya lumayan simpel gitu. Jadi kita sebagai risk manager itu menyusun berbagai macam pertanyaan yang terstruktur dan sistematis gitu untuk mengumpulkan informasi mengenai adanya potensi resiko gitu. Jadi kuesioner ini tuh dirancang gitu dengan pertanyaan spesifik yang mencakup berbagai macam aspek operasional gitu. Nah, tujuannya itu sebenarnya nggak cuma untuk ngumpulin data gitu, tapi kita tujuannya tuh dari kuesioner ini juga untuk menggali petunjuk dan juga identifikasi lah untuk kita mencari ataupun mengarah sesuatu yang mengarah pada kerugian potensial, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada metode laporan keuangan. Nah, maksud dari metode laporan keuangan ini kan setiap perusahaan tuh pasti tiap kuarter 1, 2, 3 itu ataupun half quarter ataupun per tahun itu kan mereka membuat laporan keuangan ya atau financial statement gitu. Nah, dengan kolaborasi lewat Departemen Keuangan sama akuntansi tadi gitu, kita bisa menilai ya khususnya di bagian akuntansi gitu, menilai dari laporan keuangan mana nih laporan-laporan yang janggal gitu ataupun biaya-biaya yang uh, mungkin yang seharusnya tidak dikeluarkan itu dikeluarkan ataupun biaya-biaya yang membengkak gitu yang mengarah ke potensi ataupun kerugian langsung kepada perusahaan gitu. Jadi lewat evaluasi laporan keuangan kita bisa mengidentifikasi resiko-resiko uh, yang akan terjadi gitu kurang lebih kayak gitu kayak misalnya depresiasi barang gitu contohnya. Nah, selanjutnya ada metode inspeksi gitu. Metode inspeksi ini biasanya digunain di eh, apa di perusahaan produksi gitu misalnya, di mana kita tuh meninspeksi langsung gitu ke tempat kerjanya ataupun ke tempat produksinya gitu. Jadi kita bisa melihat secara langsung adanya bahaya atau hazard yang menimbulkan resiko bagi perusahaan ataupun organisasi. Simpelnya sih kayak gitu. Nah, selanjutnya ada metode interaksi dengan bagian lain. Ini sebenarnya lebih ke kolaborasi ya dengan departemen-departemen perusahaan ataupun organisasi, di mana kita sebagai manajer resiko tuh memanfaatkan pengetahuan kita dan juga kolaborasi kolaborasi kita dengan manajer dari departemen lain ataupun karyawan dari unit lain tuh untuk mengumpulkan informasi gitu. Bisa lewat wawancara lisan gitu bisa, ataupun lewat diskusi juga bisa, ataupun dari laporan tertulis gitu. Dan yang terakhir ada analisis lingkungan gitu. Kalau analisis lingkungan ini metode identifikasi yang menurut saya itu skopnya lebih besar gitu karena analisis lingkungan itu kita mengidentifikasi resiko nggak cuma dari internal perusahaan aja tapi sampai ke eksternalnya gitu, sampai partner kita, partner bisnis ataupun pihak ketiga gitu. Contohnya kayak distribusi produk gitu kita tuh mempertanyakan gitu kayak apakah sistem distribusi yang digunakan itu memiliki resiko kegagalan atau hambatan gitu. Jadi yang kita gali itu di bagian distributornya gitu. Terus di bagian pelanggan gitu kita menentukan nih kayak apakah perusahaan kita nih itu bergantung ke satu segmen pelanggan atau enggak gitu yang bisa nimbulin resiko atau enggak gitu. Jadi analisis lingkungan ini kurang lebih itu memiliki skop yang lebih besar gitu, di mana kita menganalisis nggak cuma dari lingkungan di dalam perusahaan gitu, tapi sampai keluar-keluarnya kayak ke pemasok gitu. Gimana kita bisa memastikan ketersediaan stok di perusahaan itu sehingga menghilangkan resiko terjadinya kekurangan stok di perusahaan gitu. Terus juga ada apa persaingan gitu. Apakah
perusahaan atau organisasi kita itu punya strategi pemasaran yang eh, efektif gitu, supaya eh, promosi kita itu juga bisa berjalan dengan baik gitu. Terus ada di bagian kewajiban hukum gitu, kayak eh, apa apa perusahaan atau organisasi kita itu udah menjalankan kewajiban hukum gitu, ataupun eh, apa yang kita lakukan ini udah benar belum dari peraturan ataupun hukum yang berlaku, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Radin. Dipersilakan. Bisa buat di next sheet. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan terkait dengan klasifikasi risiko. Jadi tuh kalau misalkan di perusahaan tuh penting banget ya yang namanya klasifikasi risiko, yang dimana tuh bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga menentukan strategi penanganannya. Jadi secara umum risiko itu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu property loss, liability loss, dan juga personal loss. Bisa dilanjut yuk? Oke, jadi kita bakal masuk ke pembahasan pertama kita terkait dengan klasifikasi kerugian, yaitu di property loss. Yang dimana kerugian ini tuh berkaitan dengan aset fisik maupun non-fisik yang dimiliki oleh organisasi ataupun individu. Jadi property losses ini dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama. Yang pertama itu kerugian langsung, kerugian tidak langsung, dan juga kerugian atas pendapatan. Nah, kalau kerugian langsung itu apa sih gitu? Kerugian langsung itu merupakan kerugian yang ditimbulkan secara langsung akibat suatu peristiwa yang merusak harta benda. Nah, contohnya itu kasus dari Depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara pada tahun 2023, yang dimana menghanguskan rumah pada warga sekitar. Nggak hanya itu, kerugian itu tuh langsung terlihat dari hancurnya bangunan, kendaraan, maupun barang berharga milik warga dan juga aset operasional dari Pertamina itu sendiri. Kemudian, kerugian tidak langsung, yang dimana kerugian tidak langsung ini merupakan kerugian lanjutan akibat kerusakan harta benda yang menghambat fungsi lainnya. Nah, contoh kasusnya itu tuh ada di banjir Semarang pada awal tahun 2024 yang merusak gardu listrik yang menyebabkan banyak pabrik berhenti beroperasi. Akibat dari pemadaman listrik ini, mesin produksi dari pabrik tersebut tuh berhenti sehingga bahan baku tertentu menjadi rusak, semisal bahan makanan yang memerlukan pendingin. Terus yang ketiga, itu ada kerugian atas pendapatan. Nah, kerugian atas pendapatan ini terjadi ketika aset produksi tidak dapat digunakan sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. Nah, contoh kasusnya itu adalah penutupan pabrik baterai listrik di Karawang akibat kebijakan yang membuat kontrak penjualan batal. Perusahaan tidak hanya kehilangan barang produksi, tetapi juga kehilangan pendapatan dari kontrak yang sudah dijadwalkan. Begitu. Kemudian bisa dilanjut, yuk. Oke, kemudian kita bakal bahas ke liability loss atau kerugian karena kewajiban mengganti kerugian kepada pihak lainnya. Yang dimana jenis kerugian itu muncul ketika organisasi atau individu dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dialami oleh pihak lain. Nah, contoh kasusnya itu yang paling sering terjadi ya kalau misalkan kita mesen maskapai gitu kan, yaitu pada kasusnya maskapai penerbangan Lion Air. Yang dimana pernah menghadapi gugatan dari penumpang, bukan pernah lagi sih sebenarnya, ini sering sih ya jatuhnya ya, menghadapi gugatan dari penumpang lainnya akibat keterlambatan penerbangan atau flight delay, yang dimana itu yang merugikan jadwal perjalanan penumpang, dan dimana dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia perusahaan memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi begitu. Bisa dilanjut yuk. Oke, terus kita lanjut ke bagian personal losses ya, atau kerugian personal gitu kan. Yang dimana tuh kerugian ini tuh berkaitan dengan risiko yang menimpa karyawan ya, yang menimpa karyawan, kepemilikan atau juga orang-orang yang menjadi bagian dari perusahaan tersebut gitu, stakeholder dan lain sebagainya. Nah, dampak yang ditimbulkan bisa berupa hilangnya tenaga kerja, keahlian, juga hingga biaya kompensasi. Nah, contoh kasusnya itu yang sering terjadi dan mungkin kita alami sekarang itu yaitu PHK massal ya, yang ada di Indonesia. Jadi fenomena, fenomena pemutusan hubungan kerja di Indonesia kan kayak dari tahun 2021 sampai 2025 itu terus meningkat ya teman-teman, tren ya. Yang dimana misalkan ada startup e-commerce gitu yang terpaksa memangkas ribuan karyawan gitu akibat tekanan ekonomi global. Kerugian personal ini itu tidak hanya berdampak pada karyawan yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada perusahaan yang kehilangan tenaga terampil dan juga harus bertanggung jawab menanggung biaya pesangon serta
proses rekrutmen ulang begitu. Jadi dari klasifikasi di atas dapat dipahami bahwa resiko di dalam perusahaan itu tidak hanya terbatas dari kerugian aset atau properti, which is tetapi juga dapat berupa kewajiban hukum atau liability dan juga kerugian yang menimpa tenaga kerja atau personal ya tadi teman-teman. Dengan memahami klasifikasi ini secara mendalam, perusahaan dapat merancang strategi mitigasi risiko yang lebih komprehensif, seperti penguatan sistem keamanan aset, kepatuhan terhadap regulasi hukum, serta perlindungan tenaga kerja melalui program kesehatan, keselamatan, dan juga jaminan sosial. Begitu. Bisa dilanjut, yuk? Oke, sekarang itu kita bakal masuk ke materi pengukuran risiko, ya kan? Yang dimana tuh tujuan utama dari pengukuran risiko itu adalah untuk mengetahui besarnya potensi kerugian yang mungkin dialami oleh organisasi atau perusahaan. Asal pengukuran itu akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi pengendalian risiko. Nah, di situ juga ada rumusnya teman-teman. Jadi konsep dasar pengukuran risiko itu adalah severity, ya kan? Severity atau tingkat keparahan akibat risiko jika terjadi ya. Jadi besar kecilnya dampak itu dikali dengan frekuensi, yaitu seberapa sering resiko itu terjadi gitu teman-teman. Bisa lanjut yuk. Nah, di sini tuh kita ada table ya teman-temannya. Ini ada table untuk menentukan tingkat risiko gitu kan. Jadi itu nilainya itu dari 5 ya, 5 itu paling tinggi sampai dengan satu gitu, nggak pernah kejadian sama sekali gitu. Jadi itu yang 5 tuh masuk ke bencana atau katastrofik yang dimana tuh kesinambungan kehidupan perusahaan tuh sangat dipengaruhi gitu, ya kan. Kesinambungan kehidupan perusahaan tuh sangat dipengaruhi. Semisal tuh kayak let's say kita ambil case itu, misalkan dari si levelnya itu ada korupsi gitu kan, nah itu bakal berpengaruh banget gitu sama keberlangsungan perusahaan itu. Terus keempat itu yang tinggi gitu kan. Itu berpengaruh sekali pada pencapaian tujuan perusahaan. Nah, kalau misalkan seperti ini itu sebenarnya lebih ke arah fenomena-fenomena peristiwa yang mempengaruhi sih. Tapi dia itu urgensinya penting banget di perusahaan itu. Jadi itu mempengaruhi gitu kan sekali pada pencapaian tujuan perusahaan. Terus yang ketiga itu menengah gitu. Kerusakan akan menimbulkan masalah dalam jangka waktu tertentu setelah peristiwa tersebut terjadi gitu. Nah, case di sini itu kita bisa ambil juga gitu. Sebesar kayak tadi PHK ya kan. PHK itu tuh masuknya tuh ke menengah sampai dengan tinggi karena tuh dia itu butuh waktu gitu. Dia tuh butuh waktu buat nge-regenerate ulang si tenaga pekerjanya tersebut. Nah, terus yang kedua itu rendah low gitu. Kerusakan itu hanya menimbulkan masalah kecil dan juga yang terakhir itu yang nomor satu ya teman-teman. Tak perlu diperhatikan atau negligible gitu. Tidak berpengaruh pada kegiatan ataupun pada aktivitas di perusahaan gitu. Bisa dilanjut yuk. Nah, kemudian ini buat apa namanya frekuensinya ya dari 5 4 3 2 1 gitu. 5 yang paling sering terjadi, terus 4 juga acap kali terjadi atau beberapa kali ya. Terus dan ketiga itu kadang kala gitu. Terus yang kedua itu mungkin terjadi gitu kan. Possible buat terjadi dan juga yang pertama tuh kemungkinan kecilnya itu bakal terjadi begitu. Nah, buat table ini tuh harap diperhatikan ya teman-temannya karena ini bakal menjadi patokan kita buat ngitung IML gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi itu kita bakal ngambil study case ya terkait dengan banjir yang apa namanya di Demang Semarang itu yang sebelumnya juga kita bahas ya teman-teman. Yang dimana tuh kita ngeidentifikasi dari sebuah cerita kayak misalkan banjir yang melanda kawasan industri dan pertanian di Demang Semarang ini menyebabkan ribuan hektar lahan terendam dan beberapa pabrik juga tidak beroperasi teman-teman. Nah, dari sini tuh kita bisa analisis sih pengukuran risikonya yang dimana tuh severity itu 4 ya, di mana itu menimbulkan kerugian besar pada infrastruktur produksi dan lahan pertanian begitu. Nah, kenapa severity ini nggak 5 gitu kan? Kenapa severity ini nggak 5? Karena ini masih ada possible buat ngeregenerate apa namanya perekonomian di situ teman-teman. Let's say gitu kan. Itu masih apa namanya possible banget buat ngeregenerate perekonomian di sana gitu. Setelah banjirnya itu usang ya teman-teman walaupun bakal lama karena bakal mempengaruhi beberapa pendapatan dari si pabrik-pabrik dan juga para petani-petani ini begitu kan. Nah, kemudian buat frekuensi itu 4 gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir di kawasan tersebut semakin sering terjadi karena curah hujan ekstrim dan perubahan iklim gitu kan. Jadi sini kata kunci itu makin sering ya teman-teman ya, bukan selalu gitu. Jadi kalau misalkan makin sering itu berarti masuknya ke frekuensi itu masih tetap 4 gitu loh. Kalau misalkan selalu selalu terjadi ya kan. Kalau misalkan hal tersebut selalu selalu terjadi itu bakal masuk ke poin nomor 5 begitu. Nah, terus gimana cara ngitungnya gitu kan. Nah, jadi teman-teman gitu kan, cara ngitung itu ya kan, ML sama dikali severity-nya itu 4 dikali 4 gitu kan, frekuensi 4 itu sama dengan 16 gitu. Nah, diinterpretasikan gitu kan. Jadi kita di sini tuh bisa interpretasikan bahwa
kerugian harta milik gitu kan, merusak kayak peralatan produksi pada fasilitas pabrik dan juga lahan pertanian. Terus yang kedua itu adalah kerugian pertambatan yang mana tuh gagal panen dan tentunya pengiriman produk ekspor. Dan yang ketiga itu bertambahnya biaya biaya relokasi sementara perbaikan infrastruktur dan juga distribusi bantuan darurat. Nah, kenapa 16? Kenapa tuh 16 itu tuh bisa dibilang tuh lumayan tinggi ya teman-temannya. Karena tuh kalau misalkan dijumlahkan gitu kan, total absolut dari suatu apa namanya? Dari suatu resiko gitu paling tertinggi itu 25 teman-teman. Tadi yang sempat kita perlihatkan di tabel berikut di tabel sebelumnya gitu kan. Let's say kayak apa namanya? 5 itu paling sering gitu kan dan 5 tuh dampaknya paling parah gitu kan. Itu berarti dalam apa namanya suatu case itu berarti itu udah paling tinggi banget teman-teman. Tapi kalau misalkan ini, karena ini nilainya itu masih 16 ya kan, average-nya itu masih 16 dari apa namanya severity 4 dikali dengan frekuensinya itu 4 gitu kan. Itu masih di dalam kategori tinggi, tapi belum kayak semacam absolut ya teman-teman ya. Gitu. Bukan kayak dalam tingkat bencana lah. Gitu. Itu lebih kayak apa namanya? Masih masih bisa buat diobati gitu, masih bisa buat diregenerate ulang. Begitu jadinya. Oke. Mungkin kurang lebih itu dari saya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya Yuda. Oke, baik. Terima kasih Radit atas maupun materinya. Jadi kita lanjut ke elemen-elemen risk register ya. Jadi risk register itu intinya berisi elemen yang seperti penting seperti risiko, tanggal identifikasi pemilik risiko, dan strategi mitigasi. Ini guna untuk menyusun dan mengolah risiko secara efisien dan memastikan tiap risiko itu terpantau dengan baik ya. Oke, jadi ini ada contoh-contohnya. Nah, jadi ini contoh-contoh penting dalam elemen dalam risk register. Nah, yang pertama itu deskripsi risiko. Nah, deskripsi risiko itu sebenarnya untuk mendeskripsikan risiko apa yang terjadi. Fungsinya itu untuk memudahkan bagi tim pengelola risiko untuk mengidentifikasi risiko apa yang terjadi. Lalu kedua ada penyebab. Nah, penyebab ini adalah sebuah deskripsi apa penyebab yang menyebabkan sebuah risiko itu. Seperti tadi bencana alam, misalnya penyebabnya ada penyumbatan atau segala macam. Eh, Lalu dampak. Nah, dampaknya ini apa dampak yang ditimbulkan ketika risiko itu terjadi. Semisal misalnya banjir yang tadi terjadi itu dampaknya terhadap perekonomian ataupun rumah yang terendam, kerusakan dan lain-lain. Nah, sini masuk ke probabilitas, frekuensi dan besar risiko yaitu severity. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Raditya. Jadi probabilitas itu atau frekuensi itu seberapa sering sih uh, kejadian ini terjadi atau risiko ini terjadi, dan juga besar risiko severity, seberapa parah risiko ini terjadi. Nah, nilai AML itu tadi frekuensi dikali severity ya. Jadi untuk mengindekskan berapa nilai dari AML tersebut. Nah, selanjutnya ada level risiko. Level risiko ini dibagi ke kategori tinggi, sedang, rendah, high, medium, dan low. Fungsinya ini menyederhanakan komunikasi dan membantu juga untuk membantu manajemen fokus pada risiko sehari-hari uh, yang ada di dalam risk management. Nah, terus ada strategi penanggulangannya. Strategi penanggulangan ini guna untuk gimana cara uh, tim risk management ini menanggulangi risiko yang terjadi ataupun bagaimana cara mencegahnya. Lalu ada risk owner. Nah, risk owner ini siapa pemilik si risiko ini. Nah, ini ada tabel risk register dasar. Ini menurut Hopkins ya. Jadi sebenarnya risk register itu pada dasarnya itu template-nya itu seperti ini. Nah, ini format.
for a basic risk register. Nah, jadi di sini contohnya yang pertama itu ada serious traffic accident involving transportable explosive, anticipate fatalities and evacuation of 1 kilometer radius depending on substance involved, potentially for release of up to 30 tons of liquid fuel into local environment. Nah, jadi di sini deskripsi risikonya itu ada kecelakaan truk bahan bakar. Nah, ini memiliki kemungkinan rendah untuk terjadinya ya, likelihood-nya gitu. Nah, terus di sini magnitude-nya itu high. Nah, di situ itu tingkat resikonya ini lumayan tinggi ya, karena ini menghambat transportasi. Soalnya di sini 30 tons of liquid fuel gitu, kebocoran. Itu sangat amat bahaya, apalagi di jalan raya bisa menghambat lalu lintas dan juga bisa menimbulkan kecelakaan yang cukup parah ya jika terjadi percikan api. Nah, di sini control in place-nya. Control in place-nya itu artinya tadi penanggulangannya itu Police Emergency Plans, Highway Agency Plans, Local Authority Emergency Plan, Company Emergency Response, also with the families of staff, notification to customers. Jadi di sini langsung cara penanggulangan itu polisi, emergency dari lalu lintas. Mungkin kalau di Indonesia kayak jasa marga gitu ya. Terus local authority itu otoritas setempat, company emergency juga perusahaan yang memiliki bahan bakar tersebut. Jadi seperti itu contohnya yang basic format basic register. Nah, di sini ada tabel yang lebih lengkap yang dicontohkan oleh Radi tadi, studi case-nya. Ini terjadi banjir di kawasan industri pertanian di Demak dan Demak Semarang. Nah, ini deskripsi risikonya ini terjadi banjir di kawasan industri dan pertanian Demak Semarang yang melumpuhkan operasi pabrik dan rusak lahan pertanian. Jadi penyebab risikonya itu adalah curah hujan yang cukup ekstrim dan juga perubahan iklim. Nah, dampak risikonya itu yang pertama ada kerugian harta milik warga, gitu, rusaknya peralatan produksi, fasilitas pabrik dan lahan pertanian. Ada juga kerugian pendapatan, gagal panen, dan tertundanya pengiriman produk ekspor, bertambahnya biaya relokasi dan juga perbaikan infrastruktur ya. Pasti rumah-rumah yang terkena dampak banjir itu juga harus dibenahin, renovasi, dan juga udah pastinya ladang-ladang pertanian ya, lahan pertanian itu juga ikut, apalagi lahan perkebunan gitu-gitu, itu udah pasti harus relokasi gitu, diperbaiki. Nah, ini identifikasi risikonya tadi yang sudah dijelasin, frekuensi, severity, dan juga tingkat risikonya. Ya, jadi frekuensinya 4, sering terjadi, tapi belum yang selalu terjadi. Tadi sudah jelasin kalau selalu terjadi itu 5, dan sering terjadi itu 4. Nah, ini severity-nya sangat tinggi gitu. Jadi ini lumayan fatal ya, karena juga merusak rumah warga, merusak pertanian, dan juga menghambat perputaran ekonomi di wilayah tersebut. Nah, pengelolaan risikonya di sini ada rencana mitigasi dan kontingensi. Mitigasinya itu atau pencegahannya itu adalah membangun atau memperkuat tanggul dan sistem drainase, membuat sistem peringatan dini banjir. Nah, ini untuk mencegah untuk terjadinya korban jiwa ya. Nah, yang terakhir itu ada relokasi aset-aset kritis ke tempat yang lebih aman. Nah, jadi seperti aset-aset yang
kritis ini bisa diamankan terlebih dahulu eh, sebelum terjadinya banjir. Ini untuk rencana mitigasinya atau rencana pencegahan. Nah, saat itu, nextnya rencana kontingensi. Nah, kontingensi ini adalah apa namanya penanggulangan, gitu, mengaktifkan tim tanggap darurat. Nah, jadi kayak otoritas setempat, kayak yang tadi contoh sebelum itu ada otoritas setempat, eh, mungkin juga tim SAR ataupun pemadam damkar itu juga untuk membantu warga apabila ada yang terjebak misal dalam banjir. Evakuasi karyawan dan aset warga ya di sini ya. Evakuasi warga dan aset. Nah, ini bisa klaim asuransi juga, klaim asuransi bencana alam dan juga menyiapkan lokasi kejahatan. Nah, ini pemilik risikonya itu tim manajemen dan manajer fasilitas setempat. Oke, selanjutnya ini strategi penanggulangan risiko, pendekatan dan metodenya. Nah, jika sudah terjadi apa namanya risiko tersebut, gimana sih cara kita menanggulangi sebuah risiko yang sudah terjadi gitu. Nah, yang pertama ini kan ada namanya uh, mitigasi dulu, menghindari risiko dengan menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, jadi sebelum risiko ini terjadi dan menyebar lebih luas, kita bisa menghentikan dulu aktivitas yang terjadi yang berpotensi mendapatkan kerugian yang lebih besar ke depannya. Lalu di sini dua, mengendalikan risiko atau melalui prosedur dan kebijakan yang ketat untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Nah, strategi kedua ini itu sering disebut mitigasi. Di sini kita tetap menjalani aktivitasnya, namun kita terapin prosedur, kebijakan, dan kontrol yang ketat untuk meminimalisir dampak atau kemungkinan terjadi kerugian yang lebih fatal ya. Seperti itu. Intinya kita tetap menerima risikonya, tetapi kita secara aktif kita mengelolanya agar risikonya itu terminimalisir, tetap berada di level yang masih bisa diterima. Tiga, itu memisahkan risiko dengan diversifikasi untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Nah, ini konsep utamanya itu jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang gitu. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman yang apa namanya suka nih berinvestasi atau memanage aset gitu kan, aset finansial, pasti sangat familiar dengan metode ketiga ini. Jadi jika kita punya misalnya contohnya portofolio saham, itu kan alangkah baiknya kita mendiversifikasi portofolio kita. Jika terjadi risiko yang tidak diinginkan, contohnya portofolio kita itu mengalami kerugian, misalnya satu emiten saham mengalami kerugian, dengan kita melakukan strategi ketiga ini, kita bisa mencegah terjadinya kerugian yang lebih dalam gitu. Mungkin kita bisa meminimalisir kerugian yang kita alami dengan kita mendiversifikasikan portofolio kita. Itu sebagai contohnya. Begitu. Lalu keempat ini kombinasi atau pooling, mengelola risiko dengan menggabungkan beberapa risiko di dalam satu portofolio. Nah, strategi keempat ini pendekatan yang bekerja dengan menggabungkan berbagai risiko serupa ke dalam satu portofolio besar untuk mudah dikelola dan diprediksi. Nah, contohnya gini, sebuah perusahaan asuransi mengumpulkan premi dari ribuan pemegang polis, meskipun sulit memprediksi mobil mana nih yang bakal kecelakaan gitu kan. Nah, jadi tapi perusahaan tetap bisa memprediksi dengan cukup akurat dari berapa persen total polis yang akan mengajukan klaim. Risiko individu yang tidak pasti mendapat
dapat diprediksi ketika digabungkan dalam skala gede. Jadi ini lebih ke arah untuk mempredik ya risiko apa yang akan terjadi dengan menggabungkan beberapa risiko dalam satu portofolio. Nah, kelima, memindahkan risiko melalui asuransi atau kontrak untuk mengalihkan beban finansial pada pihak lain. Nah, ini contoh yang paling common practice ya, praktis umum yang sering diterapkan oleh perusahaan-perusahaan zaman sekarang ya. Jadi perusahaan sekarang itu biasanya memindahkan risikonya itu tidak ditanggung sendiri, melainkan mereka itu ya sudah mempunyai asuransi gitu. Atau simple kita punya mobil gitu kan, kita punya mobil, punya barang gitu. Kita uh, apa namanya mendaftarkan asuransi mobil tersebut gitu, karena kita tidak ingin gitu repot-repot gitu mikirin resiko apa yang nanti akan terjadi gitu. Nah, kalau misalnya resikonya nggak terjadi itu bagus, alhamdulillah. Tapi jika risikonya terjadi, misalnya terjadi kecelakaan, tabrakan dan lain-lain, kita sudah siap karena kita punya asuransi dan tidak dibebankan dari segi finansial ke kita semua seperti itu. Oke, kita sudah hampir di penghujung acara. Nah, kesimpulannya itu jadi yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya juga sebelumnya, manajemen risiko itu intinya itu sebuah proses yang sistematis, terstruktur. Nah, ini juga bukan sekedar menduga-duga, melainkan sebuah perjalanan logis yang dimulai dari identifikasi risiko, yaitu proses fundamental untuk menemukan dan mendeskripsikan setiap potensi ancaman yang dapat mengganggu tujuan individu ataupun organisasi kita. Nah, setelah risiko teridentifikasi, kita memahami lebih dalam gitu. Property loss, kerugian akibat tuntutan hukum, terus juga ada liability loss, itu kerugian yang menimpa sumber daya manusia atau kita, atau personal loss, itu klasifikasi membantu kita memetakan dampak risiko secara lebih spesifik. Nah, ketiga bagian tadi itu juga cukup krusial karena risiko harus diukur agar bisa dikelola. Terus juga tadi sempat ada EML, expected monetary loss, yang secara sederhana dihitung dengan mengalihkan severity dan juga frekuensi. Ini pengukuran untuk menentukan sebuah nilai objektif dari prioritas risiko yang kita harus segera tangani. Nah, jadi identifikasi risiko atau penyusunan risk register ini adalah fondasi dari manajemen risiko yang uh, proaktif. Proses ini mengubah ketidakpastian menjadi risiko yang terukur dan dapat dikelola, memungkinkan organisasi atau uh, individu memutuskan sebuah keputusan yang tepat untuk dikelola dengan baik, menghindari risiko yang lebih parah ke depannya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Jika ingin ada yang bertanya, boleh untuk raise hand. Sebelumnya, oh ya, saya kembalikan dulu ke Prof. Farid. Eh, apakah kita langsung sesi tanya jawab, Prof? Maaf, suaranya kurang terdengar, Prof. Ya.
Oke, mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya. Untuk Arum boleh silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, apa tadi kan dijelasin yang risk, risk register. Nah, itu kan seperti daftar-daftar dari resiko-resiko itu ya. Nah, jadi apakah lebih baik dalam risk register itu eh, memuat sebanyak mungkin risiko agar lengkap atau hanya fokus ke risiko besar aja? Jadi, bagaimana menentukan prioritas utamanya gitu. Soalnya kan mungkin ada perusahaan yang kayak takut eh, terjadi apa-apa, jadi banyak resiko yang dimasukin gitu. Apakah jelas pertanyaannya? Em, oke, jadi untuk ini ya, gimana apakah perusahaan itu eh, memuat risiko apa namanya risiko sebanyak mungkin lengkap itu biar lebih gampang atau hanya fokus atau risiko ya? Oke, thank you, Arum. Next, Nanda boleh? Oke, terima kasih kesempatan pertanyaannya. Tadi kan udah dijelasin mengenai apa itu risk register ya oleh Bang Yuda. Terus pertanyaannya adalah bagaimana sebuah perusahaan itu bisa memastikan bahwa dokumen si risk register ini bisa tetap relevan terhadap dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal yang sangat cepat seperti perubahan iklim ataupun disrupsi teknologi yang terjadi di dunia gitu. Dan sehingga si risk register ini nggak cuma menjadi sebuah dokumen catatan formal, tapi bisa menjadi alat manajemen resiko yang adaptif dan juga dinamis yang bisa digunakan oleh perusahaan. Itu Bang. Oke, thank you Ya, terima kasih. atas pertanyaannya. Hmm, boleh satu pertanyaan lagi? Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, teman-teman. Jadi, oke, apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Untuk suatu pertanyaan, untuk satu lagi pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, dipersilakan ya.
Oke. Em, Mungkin kita sambil jawab dulu pertanyaan pertama tadi dari Arum ya. Tadi bertanya itu mending fokus terhadap satu risiko atau risiko yang lengkap gitu ya, yang sebanyak mungkin gitu. Sebenarnya jawaban singkatnya itu yang paling, kalau ngomongin yang paling efektif ya, itu sebenarnya fokus terhadap risiko-risiko tertentu. Jadi gini, kan di dalam tabel risk register itu sebenarnya ada beberapa risiko kan. Tuh, nah kita sebagai perusahaan itu memang kita mengidentifikasi apa namanya risiko seluas mungkin gitu. Kita brainstorming risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi dan sudah pernah terjadi gitu. Nah, dari situ kita bagikan ke beberapa baris gitu. Kita bagi ke beberapa baris. Jadi dalam satu baris itu kita cukup memetakan satu risiko saja gitu. Terfokus pada satu risiko sehingga untuk menanggulangi risiko tersebut itu lebih mudah karena objektif ya, dan juga nilai IML-nya itu nanti kelihatan mana yang paling tinggi, nah itu yang paling urgent gitu. Jadi biar nggak apa namanya nggak bias juga gitu. Secara objektif kita bisa menilai dan mengukur risiko mana dulu yang wajib untuk ditanggulangi dan mana yang paling least atau yang paling minim kerugiannya dan masih dalam tahap wajar gitu. Seperti itu sih kurang lebih jawabannya. Oh iya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, jadi di sini tuh saya bakal ngejawab pertanyaan dari Nanda, ya kan? Jadi kan Nanda itu nanya ya, dalam penerapan risk register, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa dokumen tersebut tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal yang sangat cepat. Misalnya, akibat perubahan iklim atau disrupsi teknologi, sehingga tidak dapat menjadi catatan formal, tetapi dapat menjadi alat manajemen risiko yang dinamis. Oke, jadi buat apa namanya ngejaga risk register ini tetap dinamis dan juga relevan agar risk register tidak menjadi dokumen formal doang gitu yang usang, yaitu harus dikelola ya sebagai dokumen yang hidup dan juga dinamis ya. Nah, hal ini tuh biasanya itu bisa dicapai dengan menerapkan siklus manajemen aktif yang memastikan relevansi terhadap perubahan eksternal yang cepat gitu. Jadi kayak apa namanya sebagai perusahaan juga nggak stay on fokus pada permasalahan-permasalahan yang itu aja gitu kan. Kita harus sebagai apa ya sebagai perusahaan juga harus beradaptasi ya dengan permasalahan-permasalahan eksternal sehingga kita tuh bisa jadi tuh kita sebagai perusahaan tuh masih bisa stand out gitu dengan yang lain. Nah, kunci utama itu adalah yang pertama itu menetapkan jadwal tinjauan rutin yang lebih sering, misalkan per kuartal gitu kan. Nah, ini buat perusahaan-perusahaan besar gitu kan, kayak misalkan Xiaomi, Maybank, Ford gitu kan. Dia itu biasanya tuh bakal netapin ada yang namanya tuh
half semester ya teman-temannya, atau Q1 ataupun Q2 gitu. Jadi tuh per beberapa bulan sekali, biasa tuh 3 sampai 6 bulan gitu kan. Mereka tuh biasanya maintenance terkait dengan si risk registernya ini gitu kan, apakah masih tetap relevan gitu kan atau enggak gitu kan. Nah, perusahaan-perusahaan yang aku sebutin tadi itu kan dia apa ya, bisa dibilang kayak face-based company ya teman-temannya. Yang dimana tuh mereka itu tuh penanggulangan resikonya tuh nggak cuma dari apa namanya bencana alam atau lain sebagainya, tapi secara real time, in real time gitu kan, kita tuh bakal apa namanya memitigasi resiko-resiko dari kompetitor gitu loh teman-teman. Nah, kemudian tuh ada memiliki mekanisme pemicu yang mengharuskan pembaruan saat terjadi perubahan signifikan gitu kan. Misalkan muncul teknologi baru. Nah, untuk perusahaan-perusahaan ini juga pastinya harus bisa berkembang ya teman-teman ya terkait dengan apa namanya adanya inovasi-inovasi dari dan juga teknologi baru gitu kan. Jadi itu bisa dibilang eh, eh, bisa melakukan cost efisiensi sih lebih tepatnya gitu kan. Jadi kan bisa apa namanya diputarkan ke hal yang lebih baru lagi kan buat si perusahaannya tersebut. Nah, terus kita juga tahu nih melakukan pemantauan proaktif ya melalui indikator risiko kunci atau KRI sebagai sistem peringatan dini gitu kan. Jadi yang sempat aku tadi mention gitu kan. Jadi kan di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya itu dia itu punya sistem buat selalu update ya atau nggak. Nah kan. Nah, dengan kita melakukan risiko proaktif ini melalui indikator risiko kunci atau KRI sebagai sistem peringatan dini gitu kan teman-teman. Jadi itu kita bisa ngelihat nih potensi-potensi mana aja yang sekiranya tuh dapat menimbulkan resiko gitu di kemudian hari begitu. Nah, kemudian itu memastikan kembalikannya aktif dari setiap resikonya gitu kan. Nah, kita bisa ngelihat nih kayak kita udah ngeidentifikasi resiko ya kan. Nah, ketika kita udah ngeidentifikasi resiko, kita harus tahu nih, kita harus put the person sebagai PIC dalam nge-solve resiko itu teman-teman. Begitu. Dan yang terakhir itu mengintegrasikan risk register ke dalam proses bisnis inti seperti perencanaan strategis dan juga penyusunan anggaran. Nah, ini tuh penting banget teman-teman. Jadi bukan bukan bisnis terpisah dan risk management terpisah teman-teman, tapi itu bisnis dan risk management itu adalah satu kesatuan yang dimana tuh kita juga harus taruh perhatian besar di dalam risk management ini sehingga bottleneck dan juga blind spot dari bisnis teman-teman tuh bisa kelihatan gitu ataupun bisa dimitigasi seperti itu Nanda. Semoga bisa menjawab ya atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Bang Radit sudah sangat cukup menjawab dari pertanyaannya. Oke, baik. Teman-teman boleh nih yang masih ingin bertanya ataupun hanya ingin sekedar berdiskusi, boleh eh, sangat diperbolehkan ya. Apakah suara Ibu kedengaran? Terdengar Assalamualaikum. Ibu. Sudah Waalaikumsalam. terdengar Ibu. Oke. Baik. Untuk kelompok penyaji hari ini cukup lengkap ya. Ada kasus juga ya, berbagai macam kasus. Jadi manajemen risiko itu sebelum kita masuk sebab ini kemarin akan mengidentifikasikan ya kira-kira risiko apa aja yang tadi ke sana, kita analisis. Dan ujung-ujungnya pertemuan minggu depan adalah kita alihkan ke perusahaan asuransi atau kita sendiri membiayainya. Tadi kan ada yang penyaji, kalau misalnya nggak dipakai uang gimana? Ya itu dana cadangan. Ya tidak terjadi risiko ya kita buat dana cadangan. Jangan dibagikan kepada pemegang ya, karena itu adalah dana cadangan. Demikian singkatan dari saya ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau kurang puas bertanya boleh nanti di ini kan ya di WA aja. Ibu udah sampai tujuan ini di kalkulasi ya. Mohon maaf ya, diselesaikan aja ya. Oke, baik Prof. Oke, Mungkin baik Prof. mau di Ya. absen foto dulu ya Prof. Ya, silakan. Ya, mungkin teman-teman boleh on cam dulu sebentar. Mendingan di tangga itu tuh di tangga. Di tangga Ya, itu tuh. iya, satu Pasang dulu aja ya. tutup 1, 2, tangga 3. aja biar kelihatan semuanya.
Ini aja nih terap, terap. Oke. Dari saya kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, Prof, mungkin sudah selesai absennya. Oke. Baik ya, terima kasih sekali lagi buat tim penyaji dan yang bertanya Tomika. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Sama-sama.